Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam renungan harian HKBP Bandung Reformanda, Sabtu 27 September 2025. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa, karena kami boleh ada sampai pagi hari ini hanya karena kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk semua berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, di mana kami masih bisa menghirup udara segar sampai pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu mendengar firman-Mu ya Tuhan, firman yang akan menjadi kekuatan, firman yang akan menjadi penuntun untuk melalui hari-hari kehidupan kami ke depan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan harian pada hari ini berjudul Jauhkanlah dirimu dari kejahatan, yang diambil dari nats firman Tuhan Amsal 2 ayat 16 sampai 18. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Salah satu tanda dari orang yang berhikmat adalah perilakunya baik dan menjaga dirinya supaya menjauhi kejahatan, menjaga supaya tidak menjadi sama dengan dunia ini, menjaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Di sini kita melihat orang yang berhikmat menjaga hidupnya supaya tidak terpengaruh dengan orang yang hidup di dalam kejahatan. Kalau hikmat ada pada kita, maka kita akan terhindar dari berbagai pencobaan. Dan orang yang berhikmat di dalam hidupnya layak, yang dapat melepaskan dirinya, hidup dari perempuan jalang, dari perempuan yang manis rayuannya. Karena pada saat itu, bangsa Israel tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan di luar Israel. Laki-laki Israel tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan di luar Israel, karena hal itu dapat mempengaruhi iman mereka. Hal ini terlihat dari ayat 17, dikatakan mereka yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian dengan Allah, dan Allah akan menghukum orang yang melakukan seperti itu. Hikmat juga mengarahkan kita supaya berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Allah dan mengikuti jalan orang benar. Orang yang berjalan bersama Allah tidak akan terpengaruh, tergoda dengan kejahatan dunia ini, dan tidak terpengaruh kepada kejahatan, bahkan kepada perempuan jalang yang manis rayuannya. Melalui firman Tuhan ini, kita diajari supaya kita menjauhi kejahatan-kejahatan dunia ini. Dan ini menjadi nasihat bagi orang-orang muda untuk memilih pasangan hidupnya yang seiman dengan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah, ingatkanlah kami selalu untuk menjauhi kejahatan-kejahatan dunia dan hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.